Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 8, yaitu mengenai DHCP ARP. Nah, pada bab 8 ini kita akan pelajari dua materi. Yang pertama ada DHCP dan juga ARP. Nah, seperti video sebelumnya, kita sudah mengulik mengenai konfigurasi pada DHCP dan juga pada ARP. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai DHCP konsep. Nah, di sini DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan. Kemudian DHCP juga running dalam satu broadcast domain atau suatu jaringan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IP address itu punya tiga jenis, yaitu unicast, multicast, dan juga broadcast. Nah, konsep dari broadcast ini misal pada VPC 1 itu bisa berkomunikasi ke VPC 2, maka nanti dari switch itu akan melakukan request domain ke seluruh PC. Nah, dimana ketika VPC 1 ingin mengirimkan ke VPC 2, maka VPC 1 ini akan mengirimkan ARP paket ke router. Kemudian dari router akan mengirimkan ARP domain ke seluruh broadcast domain yang ada. Nah, jadi broadcast domain ini itu ibarat cangkupan pada suatu LAN. Nah, kemudian di sini terdapat tiga jenis tipe pada DHCP. Yang pertama ada DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Kemudian DHCP klien sebagai penerima layanan DHCP dari server. Kemudian DHCP relay sebagai penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, di sini ada juga tiga tipe DHCP. Yang pertama yaitu DHCP server sebagai penyedia layanan POL IP, kemudian DHCP klien sebagai penerima layanan IP dari DHCP server, dan yang ketiga yaitu DHCP relay sebagai penerus layanan dari server ke klien. Nah, jadi konsep dari DHCP relay itu misal ada dua router. Nah, router pertama itu tersambung ke ISP atau internet. Kemudian router kedua terhubung ke PC-PC klien. Maka router yang inilah yang akan dijadikan sebagai DHCP relay, di mana DHCP relay ini nantinya akan meng-share akses internet ke PC-PC lain agar dapat mengakses internet juga. Nah, kemudian di sini juga ada cara kerja DHCP. Nah, cara kerjanya seperti sebelumnya itu disebut dengan proses DORA. Nah, di mana pada D ini itu adalah discover, O-nya adalah over, dan R-nya adalah request, kemudian A-nya adalah act. Nah, kemudian pada discover itu akan menanyakan seperti server di mana ya. Nah, kemudian over akan menyarankan, aku punya address ABCD nih, mau nggak? Kemudian di sini untuk request itu akan meminta alamat addressnya secara lengkap. Kemudian pada act itu akan mempersilahkan atau menerima requestan tersebut, kemudian mempersilahkan agar mengakses address tersebut. Nah, di mana discover ini berguna untuk broadcast over untuk unicast, kemudian request itu untuk berbentuk broadcast, dan juga act itu untuk unicast. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai ARP. Nah, jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Kemudian ARP juga digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 20. Kemudian untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus memiliki. Kemudian ARP juga bekerja secara dynamic atau otomatis. Kemudian ARP juga semua interface memancarkan ARP atau enable. Kemudian ARP juga dapat dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Nah, jadi di sini konsepnya seperti ini. Ketika VPC 3 ingin coba akses ke internet, maka nanti ARP akan dicatat pada router. Nah, ARP itu sendiri dicatat ketika ada paket yang masuk ataupun keluar dari router, baik melalui Ether 1 ataupun Ether 2. Itu akan dicatat pada router tersebut. Nah, untuk caranya di sini teman-teman bisa buka Winbox-nya, kemudian pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke ARP. Nah, di sini dia akan munculkan tampilan atau log mengenai ARP yang sudah dicatat. Nah, di sini misal kita coba
ping google.com pada VPC 4. Di sini kita coba ping google.com. Nah, di sini dia sudah bisa. Kemudian di sini kita lihat apakah ARP-nya sudah dicatat. Nah, di sini dia ARP-nya sudah tercatat ya. Kemudian atau misal di sini kita coba lagi ping pada VPC 5 dengan IP. Di sini IP-nya yaitu 288.250 ya. Di sini kita coba ping google.com. Nah, di sini dia sudah bisa. Kemudian kita cek apakah ARP-nya sudah tercatat. Nah, di sini ARP-nya sudah tercatat ya teman-teman dengan IP yaitu 250. Nah, di sini ketika kita sudah menerima informasi dari kedua ARP-nya sudah tercatat, maka kita akan coba untuk ping dari VPC 4 ke VPC 5. Kita akan coba ping IP VPC 5 di sini. Nah, di sini kita coba ping IP IPv4 pada VPC 5 ya. Di sini kita coba ping IP dari VPC 4 di sini. Kita lihat terlebih dahulu. VPC4 yaitu IP-nya 232.169 ya, teman-teman. Di sini kita coba 232.169. Di sini kita coba enter. Nah, oke, di sini dia sudah TTL, artinya dia sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.